Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam daripada Borneo, dan salam daripada 3M Auto Workshop, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Ya, yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. Hari ini alhamdulillah merupakan penggambaran yang part 2, di mana kereta ini masalah tidak boleh reverse, yaitu enjin 1NZFE kereta Vios tahun 2005, tak silap saya, betul ya. Tahun 2005 masalah Vios 2003 2005 kah? 2005 ya, di mana kereta ini mengalami masalah tidak boleh reverse. Ya, tidak boleh reverse dan dia hanya kosong sajalah. Kita masuk dia boleh jalan tapi masuk reverse kosong. Jadi di part 1 kita sudah membahas apakah punca-punca kenapa kereta ini tidak boleh reverse. Dan seperti yang kita maklum dalam sistem gearbox ATC, iaitu Automatic Transmission Conventional, dia ataupun bahasa dia planetary gear set gearbox, ataupun orang bahasa lain lagi orang sebut Allison gearbox. So apapun namanya, pokoknya dia menggunakan conventional AT, banyak guna clutch, banyak guna drum. So untuk kereta ini kita mungkin sepintas lalu untuk kita melihat part 1 dan apakah masalah kereta ini. Mungkin kameramen kita tengok di part 1 kita sudah bahas. Mungkin kameramen boleh dekat sini dan kita akan tengok. Oke, di sini ini part 1 Vios 2003 ya. Dapatlah 2003 2005 sama. Oke, kita tengok. Vios kan? Vios tahun 2005 1NZFE ini. Nah, kita tengok. Ini kita reverse, kereta tidak jalan. Jadi itu keluhan dia daripada ini, dan kita tengok masa di part 1 kita akan menyentuh tentang kelasnya. Oke, kita sekarang akan uji. So yang sekarang kita tengok dia punya kebocoran, dan yang ini adalah reverse clutch, ini adalah forward clutch di bawah. So ini reverse yang kecil dengan kameramen kita tengok. Ini clutch kita nampak, ini forward. Ini yang besar reverse, ini forward clutch, ini reverse clutch. So kita tengok dari segi kebocoran. Jadi kita akan uji. So lubang ini kita akan tes di sini. Oke. Kita akan uji lagi satu kali. Alright, jadi sekarang ini kalau kita nampak video nih. Oke, kita tengok kelas dia part 1 nih. Oke. Ini kelasnya kita tengok. Part 1. Satu membuat top, yang satu membuat haluan. Planetary punya haluan sama ada perlu clutch bahagian. Alright. Jadi kalau kita nampak ya, untuk part 1 ini dia lebih menceritakan tentang bagaimana puncak clutch reverse tetap berfungsi, yaitu ada dua bahagian clutch yang tidak berfungsi, yaitu bagian reverse clutch dan juga one way bearing clutch ya. Jadi kalau kita tengok di sini dekat one way bearing dia dekat bawah sedikit. So mungkin kameramen boleh sepintas lalu. So kita telah overhaul kereta ini. Di part 2 kita menceritakan tentang apakah hasilnya selepas kita overhaul. Adakah kereta ini dia dapat bergerak dengan normal ketika reverse ataupun bagaimana. So kita tengok apakah komponen sepintas lalu yang kita tukar dan apakah yang terjadi dengan kereta ini. Kita mulakan daripada filter ini, kita sudah ganti. Dan kalau kita nampak filternya memang sudah hitam legam dan ada keladak besi. Ini besi-besi semua ni, kameramen boleh tolong fokus di sini ya. Daripada putih dia jadi silver sudah. Ini dia punya filter pun tersumbat, sudah nampak ni dia tertutup ya. Dia itu tergulung sudah. Ini filternya pun tergulung di dalam, nampak tu. Akibat daripada panas ya, secara berterusan panas sejuk, nampak ni. Ini filter sepatutnya tidak tergulung begini ni. Nampak ni, tinggal besi ini filter, dia punya cartridge tu di dalam tu, dia punya span tu penapis tu. Terlipat sudah. Dia terlipat dan kita boleh nampak lipatan tu di sini. Dia terlipat dia. Mungkin kameramen boleh nampak ya. Nampak dia terlipat dia di sini. Nampak dia tergulung sudah. So tidak ada sudah span di sini. Jadi memang sudah expired. Dan kita nampak bekas-bekas serbuk besi tu di tangan saya sekarang. Kita tengok dari filter pun kita tahu. Yang kita ganti dia punya ATF filter dan juga dia punya o-ring. O-ringnya pun kalau kita nampak ya, dia punya o-ring sudah tidak anjal ataupun tidak elastik, mati ya. Semua tidak berfungsi dengan baik. So mati. Nah, mati sudah. So o-ring ini sangat penting untuk mengekang kebocoran pressure. Jadi bila berlaku kebocoran pressure, kereta itu satu dia akan sentap. Yang kedua mungkin kita kena rest dulu baru dia jalan.
Ini yang tidak anjal. Getah sifatnya anjal. Bila kita tarik dia melawan. Ini tiada, mati sudah. Tinggal mau dikubur. Oke, ini pun sama. Mati sudah. So dia punya getah-getah O-ring semua kita ganti. Semua mati. Ini penting walaupun nampak getah, benda sepele bilang Indonesia, tapi kalau ini berlaku pressure di kereta Anda boleh jadi jacking dan juga berteriak baru jalan. Oke, boleh jadi O-ring-O-ring yang keras. Jadi O-ring semua kita ganti. Nah, ini pun sudah menggerutu. Oke, kameramen tengok ni. Menggerutu sudah, bukan sudah membulat. Tuh, bentuk apa sudah ni. Dan seterusnya O-ring dia banyak. Ada berapa O-ring ni? Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kameramen sini. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 O-ring di dalam sistem gearbox ni yang jenis O-ring seperti getah ni lah. Memang suka seperti memang getah. Dan di sini kita ganti juga O-ring fiber ada 4. 1. O-ring fiber ni dia bukan boleh tarik dia fiber. Kalau kita tarik dia pecah lah. 1, 2, 3, 4. Dan ini punya washer pun kita ganti. Dia punya bush pun kita ganti. Ini semua keras. Dan kita nampak dia punya torque converter seal pun kita ganti. Drive sub seal pun kita ganti. Mangkok ayun ni dia punya piston pun kita ganti. Ini pistonnya getah ni kita ganti. Dan semua kita ganti. Dan kita tengok kelasnya, kita tengok kelas steelnya. Dan ini kelas steelnya nampak ni calar ni. Kameramen kasih fokus betul-betul ni. Kesan calar ni. Nampak ya calar ya. Nih. Ini pun kita ganti kelas steelnya. Gara-gara house sudah dia punya kelas pad, menyebabkan dia makan badan dia kelas steel. Umpama kelas lining kalau manual, dia makan sudah dia punya kelas carbo dan juga flywheel punya dia makan. Sebab kelas lining ini sifatnya ada lining. Lining itu yang inilah. Ini lain namanya lining. Kita tengok lining yang lain, oke. So bagian reverse memang sudah habis. Ini bagian reverse habis, sudah tinggal besi. Sepatutnya dia warna ini macam. Nah, nampak nih beza kan? Nampak ini yang tidak habis. Ini yang habis sudah. Bagian reverse memang habis. Yang forward semuanya masih tebal, tapi kita ganti juga. Dan sama juga ini masih tebal. So reverse punya yang satu lagi nih, yang bagian dekat mangkok direct drum tuh inilah. Ini pun habis. Sepatutnya dia kena warna seperti ini. Ya, tapi sekarang habis sudah, menyebabkan kelas steel pun dia makan. So sekarang ini kita sudah apa istilahnya, sudah kita tes pergi kokol dan alhamdulillah kereta ini oke lah. Kita tengok temperaturenya pun oke. Nanti kita akan kongsi yang saya pergi kokol mungkin di akhir video ini. Cuma hari ini kita akan scan adakah, dan kita akan buat gerakan dia ke depan dan ke belakang. Adakah kereta ini masuk reverse bergerak. So kita akan ke kereta barangkali, dan kameramen kita hold dulu untuk kurangkan duration. Oke, assalamualaikum. Kita sudah scan sekarang dan kita sudah scan. Kalau kita nampak dia tidak ada no trouble code. Kalau kita tengok ya, BIOS so kalau kita tengok memang tiada fault code, dan yang ada pun fault code dia bukan engine dengannya. Sebab engine ini cuma ada fault code ABS saja lah. Dia punya pump motor lock atau open circuit motor. So itu tiada kaitan dengan kita. Yang ada kaitan kita dengan inilah engine and ECT. ECT mananya adalah electronic control transmission. Begitulah ECT. Ada yang gunakan TCU, transmission control unit, tak kisahlah apa nama dia, cuma isinya dia gabung lah. Kalau kita nampak di sini semua normal, dan kereta ini pun kita baca dia punya data stream. Kita akan tengok data stream. Kita akan refer kepada 80 fluid temperature. Kita akan tengok. Kita akan tengok kepanasan coolant temperature engine. Kita akan tengok engine speed, dan juga kita akan tengok shift dia, dia berapa. Kita tengok yang penting-penting saja lah. Yang tidak penting itu mungkin kita tidak nih, reverse dan shift. So ini kita akan ambil dan kita akan buat seperti ini. Oke, jadi sekarang ini kita tengok temperature 80, 41. Jangan lebih 120. Coolant temperature 78, maknanya engine punya suhu. RPM sekarang lebih kurang 725 atau 705. Reverse tengah off dan shift sekarang tengah gear 1 lah. So sekarang kita masalah kereta ini adalah tidak boleh reverse sebenarnya. So mungkin kameramen akan rakam dari luar dan tengok pergerakan saya. Dan sekarang ini mungkin kita akan drive. So kameramen boleh nih. Oke. Kita akan maju dulu.
So, tekan reverse. Oke. So, kameramen boleh masuk dalam dan coba gambar yang ini dulu. Kita masuk PR semua dia ikut nih. Dari sebelah sana. Oke, kameramen tengah running ya. Alright, jadi sekarang nih itu jadi sekarang ini kita tengah running ya. Saya harap kameramen boleh tengok dulu. Pertama sekali kita mau tengok ada tak dia ikut. Kita bawa pergi N, di sana pun dia ikut N. Oke, sekarang ini kita tengok sana, kita kasih on lampu. Sekarang N. Oke. Sekarang kita akan bawa reverse. Reverse. Oke, sini reverse. Sini pun reverse. Sini pun reverse on ya. Tengok reverse on. Ya, reverse on. So kita akan reverse, coba tengok. Cuma sekarang ini kita di kawasan ini. Alright, kita akan ke depan dulu, kita akan buat penggambaran di luar sambil kita jalan. Dan kereta ini kita sudah kita sudah uji di Kokol. Jadi tapi kita buat ujian untuk tujuan penggambaran saja. Dan insya Allah kita akan tes satu kali. Ya. Nah, kita akan tes kereta ini. Dan kita coba. Mungkin kameramen boleh tengok ya. Oke, sekarang gear 1 apa-apa benda pun mesti gear 1 kalau starting jalan. Ya, kita akan pelan-pelan. Alright. Oke. Kita akan coba. Oke, kita akan jalan. Dan kameramen kita akan coba, mungkin kita akan bermain, tidak boleh sini ada kereta banyak. So kita akan cari tempat yang gear 1, tengok tuh. Tengok pertukaran gear ya. Kita akan cari tempat lapang, soal kereta terlampau banyak di sini. Takut kita tercium bontot kereta orang ataupun kita kena cium dari belakang. So kawasan ini alam mesra mula sudah berkembang dengan banyak, dan apa istilahnya di sini? Dia sudah banyak kereta lah, senang cerita begitulah. Alright, jadi kita akan ke lapangan yang lebih selesa dan kereta tidak banyak ya. So kita akan ke depan, mungkin kameramen sekali-sekala boleh tengok di depan. Ya, kita tengok. Alright, jadi kita akan coba. Ya. Kita akan coba tengok, tes. Alright, dan sekarang gear 2 ya, kameramen. Oke, kita akan berhenti, dia mesti gear 1, betul? Alright, itu penting kita tahu. Dan sekarang ini kita akan ke depan. Cuma ini mounting engine-nya ini mau diganti. Habis bergegar satu badan di dalam nih, dan dia akan mempercepatkan proses kerusakan gearbox lagi berulang nih kalau di mounting tidak ditukar. Sebab vibration itu akan masuk ke dalam gearbox. Dan satu lagi masalah kereta ini berdengung di bagian tayar kiri sebelah belakang, itu bearing lah. So tiada kena mengena dengan yang kita buat. So kita akan berhenti sekejap. Kita akan berhenti untuk kita memperlihatkan. So kereta ini sebenarnya masalah reverse saja, dan hampir kereta ini 20 tahun 20 tahun kereta ini baru masalah gearbox. Untuk gearbox ini model dia U340i. U340i dipakai oleh kereta-kereta seperti Vios ya, dan juga kereta-kereta Toyota lain. Dia famous di gearbox. Mungkin dia tahanlah sebab 20 tahun baru rosak. Oke, sekarang kita akan reverse. Coba tengok sini reverse ya. On. Oke. Satu lagi, tidak ada sentapan ya bila masuk R. So yang kedua kita akan reverse. Mungkin kameramen tengok pergerakan pokok di luar. Kita akan reverse ya. Kita akan tengok kereta. Oke, senang ya. So kita akan reverse. Oke. Kita akan reverse dan oke, sekarang kita akan masuk D, dan dia seterusnya dia akan gear D dulu, gear 1. Oke, jadi kita akan jalan dan kita tengok shifting itu bagus ke tidak. Kita akan tes kereta, walaupun sebenarnya kita sudah tes di Kokol, alhamdulillah oke juga. So kita tes lagi untuk tujuan penggambaran sebelum kita serahkan dengan ownernya kalau dia tidak mau ganti mounting engine. So kita tengok gear 2, gear 3, betul. Kita berhenti, dia mesti gear 1. Kameramen ke sana ya. Oke, gear 1 betul. So kita akan ke sana. Alright, kita teruskan di sini. Oke. Boleh. Oke, kita akan stop, kita akan gasak ini, bukan gasak lah.
Kita akan test drive dia laju-laju dengan reverse dia sekali. Oke, sekarang ini kita berada di jalan lurus ya. Dan kita akan tes kereta ini. Mudah-mudahan keretanya oke lah. Takut nanti reverse dibaiki, forward pula jadi masalah. Jadi kita kena uji dua-dua lah. Sebab kalau kita overhaul gearbox, reverse masalah, semua pun kita ganti, kita masuk forward ya. Alright, kita akan jalan. Cuma enjin ini bergegar sebab gara-gara mounting enjin pecah. Jadi kita akan jalan Gear 2, gear 3 ya. Kita mau laju. Cuma mounting engine ini tidak patutnya kena ganti lah. Kita tahu lah unonya kan macam mana. Tengok kilometer tu ke 100 ke tidak, 100 ke tidak ya. Alright, kita akan coba lagi gear 3 sekarang ya. Saya akan berhenti mengejut. Saya harap kameramen boleh bertahan ya. Ya, saya akan tengok adakah responsif pergi gear 1 tu laju ke tidak, itu penting. Oke. Oke, gear 1 mantap. Maksudnya dia berhenti, jangan dia di gear berhenti sudah kereta, gearnya masih gear 4. Itu masalah. Nah, kalau dia berhenti saya dapat 1 mananya oke. Alright. Nah, kita mau tengok responsif ke tidak, kita tengok ketika laju dan ketika berhenti tiba-tiba. Sekarang kita akan uji lagi berhenti tiba-tiba. 1. Oke. Alright. Jadi dia turun gear juga oke. So jadi mananya gear ini oke. So temperature pun tidak juga panas, yaitu jangan melebihi 120 derajat Celcius ya. Kalau AT, kalau CVT dia 100 derajat Celcius, tidak boleh lebih. Dia pandai slip itu steel belt. Kalau 120 pula lebih dia akan slip itu clutch. So suhu memain peranan untuk menentukan kereta gearbox ini oke ke tidak dari segi sistem coolant AT-nya ataupun sistem coolant CVT-nya. Untuk kita cek, untuk kereta AT ini dia masuk dalam sistem radiator, dia punya sistem ATF cooler. So kena cek lah, kalau dia sumbat dia akan jadi panas. Jadi bila dia panas akan menyebabkan ketidakselesaan ya, pandai dia selip berteriak itu enjin. Bukan sebab gearbox itu masalah, sebab overheat, panas. Alright, jadi overheat ni bukan setakat enjin saja, gearbox pun boleh jadi overheat. So kalau kita tengok dia punya enjin tidak juga panas, betul 88 merah. Okey, kepanasan gearbox baru 61, tapi ini tanah rata. Biasanya kalau naik bukit pergi ke Ningau dia mesti naik sehingga 100. Itu normal, jangan lebih dari 120. Gearbox akan jadi slip, dia punya kelas di dalam tu. So setakat ni kita tanah rata 67, 50, 67 okey lah. Naik bukit pun mungkin 100 lah barangkali, ataupun 98, itu masih kategori range yang betul. So sekarang kita akan uji lagi kereta ini dari segi pertukaran gear berdasarkan data stream di sini. So satu penting kita mau tahu, kepanasan enjin penting sebab kena ingat minyak CVT atau minyak AT kalau dia masuk pergi radiator, dia kongsi dengan enjin punya radiator. So kalau berlaku kepanasan enjin boleh menjejaskan juga kepanasan gearbox. So kita tengok enjin panas itu normal dan minyak gearbox tidak melepasi paras yang bahaya, yaitu lebih 120. Dan kita tengok RPM 877. Dan di sini 877 ataupun 896. Coba tengok kameramen sini. Lebih kurang begitulah. Tapi kalau tengok datanya yang tepat adalah di digital. Yang itu guna analog. Kalau tengok dia macam 900 lebih ya Mira ya. Kan? Saya 1 tu 1000. Di sini kalau kita nampak 901. So ini lebih tepat. So kita akan uji lagi setakat ini sebab kereta ini datang reverse bermasalah. So kita akan fokus di bahagian reverse dulu. Kemudian shifting. Saya takut kita ganti reverse piston, clutch semua, takut gear pun terganggu yang untuk forward punya. So kita uji lagi untuk lebih puas hati sebelum kita kasih tengok gambar menuju ke kokol. Okey, kita akan reverse. So kameraman fokus di sini sambil tengok pokok tu kita bergerak ke belakang. Dan kita sudah tekan emergency untuk bagi tahu pengguna jalan raya yang kita kena tengah-tengah tes kereta. Alright. Okey. So sekarang kita tengok ya, cuma mounting engine ni dia agak bermasalah sikit. Okay, kita reverse on ya, betul lah. On, ya, tengah bergerak ya. Okey. Ya, kita tengah bergerak dan okey ya, kita masuk saja, kita tidak tekan minyak Mira. Tengok, tidak kita tekan minyak dia bergerak ya. Tengok saya lepas kaki ya. Gearbox yang bagus ya, tidak payah tekan minyak kalau tanah rata, dia akan bergerak sendiri. Tuh. Betul? Saya tidak tekan minyak ya. Saya tidak tekan minyak. Betul, kaki saya di bawah ni nah. Apa? Bergerak kan? Alright, itu menunjukkan sistem gearbox
bagus. Alright, kita akan sekarang masuk ke D. Dan masuk ke D, tengok shifting. Dia D ni tujuan kita mau tengok dia okey ke tidak, masa berhenti pas jalan mesti 1. Macam mana kau laju sekalipun mesti 1 kalau berhenti. Contoh sekarang, itu tanda-tanda gearbox tu okey ke tidak kita tengok daripada data stream dia. Okay, kita akan gasak 2. Dia 4 speed. 3. Tengok lagi ada gear 4, mesti sampai 4 tu. 4. Okay, sekarang gear 4 kita akan berhenti di runabout depan. Kemudian kita tengok berhenti. Okay, saya berhenti ya. Okay, betul gear 1. So kira gearbox ni dianggap berjaya insyaAllah ya. So ini ujian terakhir sebelum kita pulang ke workshop. Dan kita uji lagi 1 kali. Mudah-mudahan kereta ini kita serah dengan customer, dia berpuas hati. Dan kita akan bagi nampak di Kokol. Kereta ini sudah kita uji di Bukit Kokol. So Bukit Kokol ini bukit tertinggi. Mungkin yang orang Semenanjung, mungkin orang luar daripada Sabah tidak tahu. Ataupun mungkin orang Sabah tapi bukan area Kota Kinabalu, dia tidak tahu. Bukit Kokol ada bukit tertinggi. Dia punya tinggi itu menghampiri Bukit Keningau lah, Kimanis tu. So kita akan tes kereta ini sekali lagi. Mudah-mudahan kereta ini tidak naik temperature. Kita akan fokus bagian ini. Kita sengaja gasak-gasak dia itu recipient supaya kita tengok dia punya kepanasan tu melebihi paras apa dalam keadaan tanah rata. Alright, kita akan jalan. Dia smooth up, pertukaran gear pun okey. Ya, tengok kameraman. Tengok meter 100 lah. Okay, boleh. Alright, kita tengok berhenti. Adakah dia gear 1? Alright, okay, jadi kira pas lah percubaan kita insyaAllah. So untuk di Kokol kita akan berhenti di tepi sini untuk kita betul ke kereta ini okey sebelum kita tamatkan penggambaran kita. So kita akan bagi tengok hold dulu untuk kita cari itu video dia. Oke, assalamualaikum ya. Sekarang kita ini video kita ke Kokol. Mana Kokolnya? Allah, anda nampak? Nampak tadi tu ah? Alright, nampak ya? So kita tengok video yang betul-betul kita landing di atas. Ya, kita di atas nih kita akan tengok ini kita sudah nih Kokol. Kabus macam pendasan. Oke, itu picture lain. Picture lain lagi adalah kita tengok data streamnya memang tidak melebihi. Oke, sekarang kita tengok 112. Nah, kita di luar ini ada anjing, jangan tengok lah ya. Oke, kita sudah di atas dan kita tengok video lain kalau ada barangkali ada lagi kah. Oke, ini keadaan engine-nya kita sudah tengok. Baik. Oke, nampak plate number-nya kita tidak galakkan. Jadi apapun kesimpulannya, kereta ini berjaya kita overhaul dan insyaAllah mudah-mudahan orang ini dimudahkan rezeki dan kita mengharapkan penjagaan yang rapi tentang gearbox auto ini ialah minyak dan filter dia kena ganti. Filter gearbox ya, bukan filter minyak enjin yang kita ganti. Oil filter enjin lain, oil filter gearbox lain. Mungkin bagi yang paham, okey lah. Bagi yang tak paham, saya bagi paham bahwa filter ni banyak. Cabin filter bagian aircon. Ya, air filter bagian throttle body, punya penapis udara. Okey, oil filter bagian minyak enjin. CVT filter ataupun AT filter itu bagian gearbox. So kena paham. Yang kita ganti pun kena ada penggantian filternya. Untuk menyaring semua benda itu perlu ditapis supaya keradak-keradak besi itu tidak naik ke atas untuk menyumbatkan dari kawasan komponen-komponen bahagian hardware untuk kawasan direct drum, one way valve bearing, clutch, piston, hub, semua itu tidak boleh kotor. Jadi perlunya ada filter. Tapi jika filter itu tersumbat, menyebabkan minyak tidak sampai ke atas, akan menyebabkan kereta lagi masalah. Sebab itu kena ganti filter secara berkala, yaitu setiap 50.000 ganti filter AT ataupun CVT filter, 50.000 ganti. Kecuali yang jenis internal filter. Internal filter macam wajah, macam maybe third generation,
Saga BBT, MC2 Aisin. MC2 Aisin dia menggunakan filter internal, tidak ada di luar. Kena turun gearbox, buka kepala babinya, baru kau boleh ganti itu filternya. Tapi itu 100.000 lah. Yang jenis internal, wajah BLM itu jenis internal CV internal filter. Kalau internal ini maknanya dia tidak boleh buka daripada oil sump, kena turun gearbox, buka kepala babinya. Tapi kelebihan dia 100.000 baru ganti. Kalau kereta yang eksternal dia punya filter, dia boleh buka dari bawah itu 50.000. Oke, 25.000 ganti minyak saja. 50.000 ganti minyak dan filter sekali. Maknanya 2 kali ganti minyak, sekali ganti filter. Oke, itu sekadar peringatan supaya kita berhati-hati, sebab gearbox auto memang sedap, memang selesa bawa ketika jam, tetapi kosnya sangat tinggi apabila dia rosak. Cuma kereta One NZF Vios 2003-2005 nih, dia berbaloi. Kenapa saya bilang berbaloi? Dekat 20 tahun baru dia rosak. Sekarang ini 2025 penggambaran bulan 7. Kereta ini keluar tahun 2003, 2005, dan kita sama engine ya. Gearboxnya sama, yaitu U340i. Ya, ada lagi gearbox yang update sedikit, tapi dalamnya sama, cuma gear ratio-nya yang tidak sama. Yaitu U440 kalau tidak salah, maaf kalau salah. Yang lagi advance sedikit, lagi laju lah. Tetapi dia punya final gear saja tidak sama. Dia punya ratio gigi-gigi dalam semua sama, kecuali final gear. Tapi untuk Vios lama, One NZF dia menggunakan U340. U340i, dan digunakan pakai juga oleh kereta-kereta lain. Seperti di penggambaran pertama ada saya sebutkan apakah kendaraan lain yang menggunakan U340. Oke, jadi itu saja penggambaran hari ini. Apa yang paling penting adalah mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kenapa? Sebab bila kita mengobati overhaul ini kosnya ribu-ribu. Tetapi kalau kereta ini pun makan 20 tahun baru rosak, saya rasa lebih daripada berbaloi. Kereta kalau sudah lebih 7 tahun, kereta sudah lebih 10 tahun, baru dia menyusahkan kita, itu dianggap berbaloi. Tapi kalau kereta itu di bawah 3 tahun, dia rosak sudah gearboxnya, itu memang tidak berbaloi. Selalunya yang berlaku masalah ini adalah kereta-kereta baru sekarang, Honda City, GM6, dan juga kereta-kereta yang menggunakan CVT. Selalunya putus di bagian steel belt. So, itu saja, penjagaan minyak sangat penting. Sangat penting ya. Jadi, itu saja mungkin daripada saya. Ingat kereta, ingat 3M. Jadi apa yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang buruk itu adalah kelemahan saya sendiri. Jangan lupa subscribe, like ataupun share maupun komen. Dan saya minta tolong jangan komen negatif. Kalau anda komen negatif di channel saya memang akan blok. Sudahlah. Sebab kita ini share ilmu saja. Tiada pun yang paksa anda untuk tengok channel saya. Kita sama-sama belajar. Oke, itu saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.